yes, terus kemudian dia berhenti bayar premi ya. Nah, ini lah apa itu nyamuk melek-melek. Jadi dia berhenti bayar premi. Bisa nggak Pak Alam ini share tentang ini hal yang sama nih Pak Alam? Kan kita ini ada bisnis talk online nih, fasilitas yang luar biasa nih dari New Univision. Tips-tipsnya bagaimana sih Pak Alam tuh bisa mengundang orang yang efektif itu ke bisnis talk online? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi mengundang orang di bisnis talk online itu berarti Anda sedang mengajak orang untuk mau berbisnis. Ibaratnya Anda sedang menawarkan orang makan karena Anda pengusaha kuliner, maka Anda perlu paham bahwa ada orang yang lapar, ada orang yang kenyang, dan ada orang yang tidak paham dia perutnya kosong. Nah, inilah yang perlu Anda pahami bahwa siapa market Anda yang terbaik itu harus Anda catat terlebih dahulu, harus Anda tulis. Memang kita bisa menggunakan online, tetapi bukan berarti Anda ibarat nembak orang itu asal ngawur gitu ya. Nah, Anda perlu profiling siapa orang-orang terbaik Anda. Yang pertama, tips dari saya, lakukan secara personal. Jadi kalau ada informasi tentang bisnis talk online, jangan tulisan yang panjang itu Anda broadcast kepada semua kontak Anda sebelum Anda ngajak ngobrol secara personal kepada dia. Misalnya sambil contoh, Anda sapa dia. Orang kalau apalagi yang ikut grup ya, Anda punya grup SMP, SD, itu Anda masukin info gitu, dia cenderung nggak baca. Jadi Anda tanya dia, misalnya namanya Budi, Bud, kira-kira kondisi kayak gini, misalnya Anda sapa deh, gimana Bud, sehat tak Bud? Ya pasti, ya basa-basi. Bud, kondisi pandemi gini kira-kira ada pengaruh nggak sih terhadap bisnismu? Ada pengaruh nggak terhadap kamu sebagai kamu karyawan di PT Angin Ribut misalnya? Tanya itu dulu, tunggu responnya dia. Nah kemudian kalau dia tidak merespon, coba lagi. Kalau 3 kali nggak ngerespon berarti mungkin nomornya salah, atau mungkin ya memang Anda bukan siapa-siapanya dia, karena mungkin salah namanya sama budinya tapi mungkin budi yang lain. Nah, jadi Anda harus pastikan dia ada kontak sama Anda. Setelah itu Anda tanya lagi, Bud, kira-kira kamu kalau misalkan kondisi kayak gini sampai kapan kamu bisa lalui? Ciptakan tugas kita di sini adalah bukan jual solusi, tapi kita ini jual masalah. Buatlah lampu itu menjadi menyala, orang itu merasa resah dengan gara-gara Anda ngomong. Kalau ini nanti diselesaikan sampai Desember corona ini, kita harus kondisi kayak gini, kira-kira kamu ya apa gitu. Anda tanya gitu, solusi keuangannya sudah punya jalan nggak? Nah setelah dia kelihatan resah dari kalimatnya, Anda mulai ajukan satu keyword yang nggak bisa ditolak oleh orang, yaitu mau nggak, kepingin nggak, setuju nggak? Itu kalimatnya nggak bisa ditolak sama orang. Misalnya gini, kepingin nggak di saat kondisi kayak gini, kamu bisa punya penghasilan tambahan yang tidak mengganggu pekerjaan kamu. Mau nggak kamu saya kenalkan dengan orang yang dia ini sudah penghasilannya besar, tapi dia mau ngajarin kita loh kalau kita benar-benar mau serius. Setuju nggak bahwa kondisi kayak begini, kita ini harus punya solusi keuangan selain dari sumber pekerjaan kita. Nah kalau dia sudah iya, barulah Anda mulai presentasi dia. Sebelum saya kenalkan kamu sama temanku ini, saya jelaskan dulu supaya nanti kamu nggak bingung istilah-istilahnya. Anda bisa lakukan lewat WA atau video call gitu ya. Nah setelah itu Anda ajari dia untuk install yang namanya aplikasi Zoom. Ya kan Zoom itu kan gratis. Dan Anda jangan percaya omongan orang-orang bahwa Zoom itu katanya berbahaya lah, apalah. Ya Anda sudah tahu lah itu berita hoax semuanya ya. Nah, kenapa? Karena 50% perusahaan Fortune 500 itu menggunakan aplikasi itu. Aplikasi yang murah, gratis, ya kan? Nah, setelah Anda latih dia untuk aplikasi dan Anda sudah jelaskan presentasi itu, Anda bisa ajak dia ke bisnis talk. Tapi ingat, Anda boleh kok mempresentasi teman Anda itu tidak lengkap, boleh. Dengan buku presentasi itu bisa. Ya. Nah, yang terakhir dari saya, kalau kita perlu paham bahwa di bisnis ini kan kita cari orang tepat, rumusnya. Bukan asal orang, kita harus pilih. Kalau Anda mau cari istri, masa asal orang ketemu di jalan langsung Anda jadiin istri, kan enggak. Kan Anda lihat dulu, ini orang tepat enggak? Mau enggak Anda menemani dia sampai dia tua, mau enggak gitu kan? Kalau Anda merasa cocok, ya sudah. Nah, apa kira-kira kriterianya? Di dunia offline yang saya pelajari, orang tepat menurut kita itu ada beberapa ciri-ciri. Nomor 1, orangnya hidupnya tampak bahagia. Jadi bukan orang yang lebay, ya baperan terus titik-titik sumpek. Status di Facebooknya isinya wak nanas das ngelu wewe. Nah itu
Itu lupakan orang kayak begitu. Yang terlalu banyak mengeluh itu bukan partner bisnis Anda, ya. Yang kedua, orang yang jadi hidupnya nampak bahagia, ya. Meskipun orang itu punya masalah, tapi bukan berarti masalah menjadi penghalang dia. Dua, orang yang sedang mencari-cari sesuatu. Bisnis apa ya, kondisi kayak gini itu apa ya, anak saya sedang sakit, saya harus cari solusi di mana ya. Nah, itu Anda bisa ketahui dengan Anda ngobrol dengan tanya jawab. Yang ketiga, saya selesaikan sebentar ya. Yang ketiga adalah orang yang daftar namanya panjang. Anda tahu dari background-nya daftar namanya panjang. Yang keempat, orang ini punya reputasi. Jadi dia punya posisi yang baik, pernah berprestasi, pernah jadi juara. Yang kelima, orangnya sibuk. Orang sibuk itu orang yang sangat menghargai waktu. Yang berikutnya adalah orang ini bisa menghargai Anda. Kalau Anda WA aja dia nggak gubris, ya mungkin nggak cocok buat Anda. Yang terakhir ya tentu saja orang ini bisa Anda hubungi. Kalau nggak bisa Anda hubungi ya mungkin bukan prospek Anda saat ini. Ya ini sebagai tip aja.